Oke, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita ada pertanyaan nih yang sangat penting banget menurutku dan bisa kita bahas untuk menambah wawasan ya. Dari VJ Arif, Bang, tolong bahas aplikasi ekosistem di Pi Browser, apa dan gimana hubungannya dengan koin Pi Network. Katanya bisa jual beli atau transaksi di situ saat open network nanti. Tolong dibahas, Bang. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya jawab, oke, siap Mas. Nah, saat ini karena banyak pembahasannya, ini akan menyangkut Web3 juga atau Web3. Jadi saya nggak perlu pakai video muka, karena akan banyak sekali yang harus kita buka aplikasinya untuk menjelaskan bagaimana ekosistem itu bekerja. Ya, sip. Nah, pertama-tama kita akan lihat yang namanya Pi Browser. Mana Pi Browser? Nah, Pi Browser sudah masuk. Fungsinya Pi Browser itu apa? Sebenarnya fungsinya Pi Browser adalah ya browser dan bercampur dengan wallet. Nah, ini adalah wallet punya Pi Network yang nanti menjadi digital identity Web3. Digital identity seperti apa? Jadi seperti identitas kita di dalam blockchain, gitu ya. Dan kalau kalian tahu di sini ada yang namanya peramban. Kita bisa menggunakan ini sebagai Google gitu ya, Google atau Hello atau apa ya, Facebook gitu ya. Jadi kita juga bisa jadi peramban di situ. Nah, atau browser itu sendiri. Oke. Cuman fungsi lebih kuatnya dari mana? Apakah hanya browser? Tidak, teman-teman. Di sini fungsinya untuk masuk ke dalam Web3 secara keseluruhan sebagai, saya ingatkan lagi, sebagai digital identity. Nah, untuk lebih memperjelas apa sih Web3? Kan teman-teman kan masih mungkin banyak yang belum tahu tentang Web3. Bagaimana perubahan dari Web 1 menjadi Web 2, sekarang menjadi Web 3. Nah, bedanya adalah kita sekarang menjadi Web 3 di Pi Browser. Apakah Web 3 itu punya Pi Browser atau Pi Network? Tidak, teman-teman. Web 3 itu punya semua blockchain. Nanti akan menjadi satu. Cuman masalahnya saat ini Pi Network itu masih belum open network. Karena ketika sudah open network maka akan sama dengan yang lain. Karena masih close ya, masih ada firewall yang bisa digunakan dApps-nya hanya sekedar web ekosistem yang di dalam blockchain yang buatan dari Pioneer. Oke, agar lebih jelas kita akan cari tahu Web3 terlebih dahulu agar sama-sama punya yang namanya gambaran tentang Web3. Oke. Kita lihat di identity.com atau www.identity.com ya. Kita di sini akan belajar yang namanya Web3. Web3 Identity, evolusi identitas digital. Kenapa ada Web3 kayak gitu ya? Langsung saja ke apa itu identitas Web3. Identitas Web3 merupakan pendekatan terdesentralisasi untuk mengelola identitas digital. Tidak seperti model Web 1 dan Web 2 tradisional di mana platform mengendalikan data pengguna. Web3 memperdayakan individu untuk bertindak sebagai penjaga informasi mereka sendiri, termasuk nama, email, nama pengguna, dan data sensitif lainnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut adalah begini teman-teman. Web 1 itu sebenarnya seperti hanya Web 1 itu ciri khasnya hanya menjadi view atau tampilan saja. Contoh, pembuatan website menggunakan HTML ya. Kita hanya sebagai pengguna hanya mengkonsumsi informasi yang ada di internet. Nah, itu Web 1. Kita kan tidak bisa berkolaborasi dengan web tersebut. Web 1 ya. Jadi kita hanya membaca, mencari artikel, mencari informasi. Nah, itu di Web 1. Kita tidak perlu mendaftar gitu, tidak perlu mengisi form, itu Web 1. Nah, muncullah perubahan menjadi Web 2 yang saat ini yang pasti teman-teman tahu, kita harus menggunakan namanya email untuk mendaftar di suatu tempat agar bisa berkolaborasi atau bisa ikut andil membuat konten seperti itu teman-teman ya. Itu Web 2. Tapi kelemahan dari Web 2 adalah semua data diri kita saat kita mendaftar menggunakan email kita, nama kita, alamat kita. Contoh, ke Facebook. Data kita disimpan di server Facebook. Ya, di server Facebook sehingga
bisa dimanfaatkan oleh Facebook sebagai database identity kita, yang sebenarnya bisa saja Facebook menjual data kita. Seperti contoh, kita adalah menggunakan nama di sini, daerah sini, di negara Indonesia. Nah, dijualnya seperti apa? Dijualnya kepada advertising, teman-teman. Contoh, ada advertising, saya melakukan sebuah advertising di Facebook. Tolong dong targetkan orang Indonesia dan di Pulau Jawa. Nah, itu kan kita harus bayar sebagai advertiser, ya. Kita harus bayar ke Facebook. Lain kata, Facebook berarti menjual data kita agar tertarget oleh pengiklan gitu. Dan semuanya bisa dikontrol oleh Facebook. Kenapa kok bisa dikontrol? Contoh, kita melakukan sebuah aksi mungkin yang dianggap jahat, aksi yang mungkin dianggap melanggar peraturan, kita bisa diblokir kapan saja. Jadi tingkat controller dari server, pemilik website, itu sangat bisa memengaruhi kita. Tapi di pembaruan Web3 itu berbeda, teman-teman. Web3 tidak ada sangkut pautnya dengan server lain karena sudah masuk terdesentralisasi atau blockchain. Sehingga kita tidak perlu yang namanya mengisi data dan menyimpan database kita, detail diri kita ke server perusahaan tertentu. Karena kita punya digital identity yang hanya kita sendiri yang tahu. Nah, itu kenapa alasannya wallet itu tidak pernah punya nama. Ya, wallet itu selalu berantakan nomor walletnya. Agar apa? Agar anonymous. Ya, anonim. Agar kita tidak terlacak siapa sih yang membuat konten ini, siapa sih yang sedang login. Kita hanya butuh yang namanya login menggunakan wallet sebagai digital identity ke sebuah dApps atau DeFi. Kayak gitu. Nanti saya contohkan bagaimana masuk ke dalam Web3 menggunakan digital identity yang sudah ada di saat ini, ya, di hari-hari ini. Bukan hanya P-Network, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah menggunakan Web3 sebagai digital identity. Nanti kita contohkan satu persatu, cuman kita belajar dulu Web3 secara keseluruhan, ya. Poin pertama, desentralisasi. Web3 menghilangkan kontrol dari otoritas pusat, menempatkannya langsung di tangan pengguna. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi. Poin kedua, berpusat pada pengguna. Pengguna memiliki kontrol penuh atas data mereka, memutuskan informasi apa yang dibagikan dan dengan siapa. Ke poin ketiga, interoperabilitas. Satu set kredensial yang dapat diverifikasi, dapat digunakan di berbagai platform, menghilangkan kebutuhan akan akun dan login terpisah. Nah, dari poin-poin ini, 3 poin ini menggambarkan seperti ini, teman-teman. Satu wallet, biasanya kalau kalian di Web2, di Facebook, kalian harus daftar lagi. Ya enggak? Nama, alamat, jenis kelamin, agama mungkin, ya. Daftar lagi. Tetapi ketika masuk lagi ke YouTube, kalian harus daftar lagi. Ya. Masuk ke Twitter, kalian harus daftar lagi karena mereka berbeda server. Nah, di Web3 itu tidak perlu terjadi. Satu Web3 menjadi digital identity itu bisa masuk ke Facebook, bisa masuk ke Twitter, bisa masuk ke Google, bisa masuk ke YouTube, bisa masuk ke Instagram dengan satu identity kita. Ya, nanti tanggung jawabnya adalah kita. Apakah kita mau memasukkan data secara real, nama kita, alamat kita, atau tidak? Itu sangat bebas. Tapi yang penting, digital identity kita hanya satu dan kita bisa atur sendiri. Kecuali, tidak bisa kita atur, kecuali frasa sandi kita dicuri oleh orang lain. Itu sudah tidak bisa dibuat apa-apa. Karena kelemahan dari Web3 adalah tidak bisa merubah password atau frasa sandi karena dibuat cuma sekali dan tidak bisa diulang lagi. Setelah itu, ketika kehilangan, tidak bisa meminta server untuk lupa frasa sandi. Karena server benar-benar memutus yang namanya penyimpanan frasa sandi. Itu saja kelemahan dari Web3. Oke, sekarang memahami Web3. Internet tengah mengalami transformasi signifikan, memasuki fase berikutnya yang dikenal sebagai Web3. Evolusi ini menandai perubahan yang jelas dari model Web 1 dan Web 2.
Tidak seperti pendahulunya, Web3 memperkenalkan model baru keterlibatan pengguna. Web3 tidak hanya sekedar mengonsumsi informasi dan bersosialisasi, ia secara aktif mendorong partisipasi pengguna. Keterlibatan ini meluas hingga mempengaruhi tata kelola dan operasi platform, bukan hanya pembuatan konten, gitu ya. Silakan kalian cari tahu lagi lebih lanjut, tapi seperti yang sudah saya jelaskan. Mana lagi yang penting ya? Kayaknya sudah tidak penting semua. Ya penting sih, cuman silakan dibaca sendiri karena terlalu banyak juga. Sekarang kita langsung ke contoh saja. Jangan ke contoh deh kayaknya. Aplikasi dulu. 10 aplikasi yang sudah menggunakan Web3 apa saja ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa kalian download di Play Store atau App Store yang sudah menggunakan Web3, teman-teman. Yang salah satunya adalah MetaMask. MetaMask itu sangat populer digunakan untuk masuk ke dalam Web3 atau sebagai digital identity Web3. Yang kedua ada Trust Wallet. Nah, kita nanti akan contohkan lagi bagaimana menggunakan MetaMask, Trust Wallet. Mungkin salah satu aja ya, karena sangat banyak, ada 10. Ada Axie Infinity, ya, ada Stephen, ada Tetan Arena, ada Sweetcoin, ada yang namanya Crystal DeFi, ada One Inch Wallet, ada Vulcan, ada SafePol, dan itulah yang bisa menggunakan Web3. Sebenarnya sudah banyak yang bisa menggunakan Web3, cuman beberapa masih belum menggunakan aplikasi di Google Play Store dan App Store. Sehingga prosesnya harus menggunakan yang namanya browser. Terkadang ada yang juga tidak menggunakan browser gitu ya. Itu adalah beberapa contoh yang dimana aplikasi mobile Web3 paling populer. Oke. Nanti kita akan contohkan satu persatu. Sabar teman-teman ya, sabar. Oke, selanjutnya. Dapps apa saja yang paling populer yang sudah bisa dilakukan untuk masuk ke digital identity sebagai dapps-nya. Nah, yang pertama itu ada PancakeSwap. Kalau teman-teman sering dan pernah dari dulu pernah mencari koin-koin baru, ya project-project baru, ingin membeli koin baru, itu biasanya sangat terbiasa dengan PancakeSwap. PancakeSwap harus connect atau login kepada salah satu aplikasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Contoh, MetaMask atau Trust Wallet. Yang biasanya teman-teman kalau MetaMask itu orang-orang menggunakan karena Ethereum. Untuk membeli NFT di OpenSea, untuk membeli Solana gitu ya. Tapi kalau PancakeSwap sangat banyak sekali teman-teman digunakan sebagai membeli sebuah proyek koin yang berdasarkan atau jaringannya adalah BSC Scan atau BSC20 atau BEP20 dimiliki oleh BNB atau Binance ya. Itu biasanya proyek-proyek di bawah Binance, jaringan Binance. Itu biasanya belinya di PancakeSwap. Terus ada Uniswap biasanya di Ethereum ya, ada OpenSea, ada Aave, ada Compound, ada Upland, ada One Inch, ada Splitland, NBA Top Shot, Socios.com ya. Itu adalah beberapa dapps. Apakah nanti P-Network itu bisa masuk ke dalam dapps ini? Sangat bisa teman-teman. Sangat bisa. Kenapa kok bisa? Karena P-Network sebagai P-Browser yang memiliki P-Browser itu sebagai wallet dan itu sebagai digital identity yang bisa masuk ke dalam dapps atau DeFi. Gitu. Ada BeFi itu juga dapps. Ya, DeFi bukan dapps. Oke. Selanjutnya itu ya. Selanjutnya kita akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana sih cara kerja Web3, bagaimana sih kita itu bisa masuk ke golongan Web3 agar lebih jelas lagi tentang Web3. Yuk kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk namanya P-Browser. Nah, di dalam P-Browser itu sebenarnya ini adalah browser seperti pada umumnya, seperti Chrome, seperti Firefox, seperti Opera, itu sama teman-teman. Ya, sama. Bisa kalian lihat di pojok kanan atas, itu ada yang namanya panah ya. Di dalam panah tersebut kalau kita pencet turun, kita bisa langsung searching di sana. Ya, contoh, saya akan masuk Facebook. Nah, maka kita bisa masuk ke dalam Facebook seperti ini, teman-teman. Waduh, error. Error. Kita ulang. Back. Oke, kalau nggak bisa di back, kita coba lagi YouTube gitu aja ya.
maka akan bisa masuk ke dalam area YouTube dan kita bisa klik YouTube dan bisa lihat di P-browser. Nah, sekarang apakah fungsinya sama kayak browser pada umumnya? Gak ada spesialnya dong. Gak ada spesialnya dong kalau begitu ceritanya. Tidak teman-teman, tidak seperti itu. Di dalam P-browser, fokus utamanya adalah masuk ke dalam Web3. Nah, untuk masuk ke dalam Web3 itu bisa kita anggap saja. Kita ambil satu contoh. Satu contoh di aplikasi yang sudah kita contohkan. Di sini kan aplikasi populer Depps. Nah, kita masuk ke OpenSea ya. Kita masuk ke OpenSea. Jadi kita masuk ke OpenSea gitu ya. Kita akan masuk di Google, kita masuk di dalam OpenSea. OpenSea ini adalah aplikasi Depps Web3 yang diharuskan kita punya wallet dan bisa login. Nah, karena Pi Network itu masih closed network, bukan open network, maka login di sini hanya tersedia di wallet-wallet yang sudah saya sebutkan tadi. Aplikasi yang bisa digunakan untuk masuk sebagai digital identity. Ada MetaMask, ada Coinbase Wallet, ada Phantom, ada Bitkeep, ada Core, ada Formatic, Trust Wallet, Serion, Kaikas, dan banyak lagi. Oke, nanti ketika sudah mulai bisa masuk dan open network sebagai Pi Network sebagai digital identity, maka akan muncul juga di sini teman-teman. Tinggal login tanpa harus kita daftar lagi. Itu fungsi dari Web3 sebenarnya. Jadi kita tinggal klik login menggunakan Pi browser kita sebagai wallet digital identity kita. Nanti tinggal masuk dan kita bisa menikmati semua fasilitas yang ada di OpenSea atau Depps lain. Nah, OpenSea berfokus pada NFT yang kita bisa membeli NFT yang ada di kripto gitu ya. Bisa membeli di kripto ya. Bisa beli NFT-nya game yang nanti biasanya berfungsi sebagai fasilitas ketika masuk di dalam game tersebut kita punya NFT yang bisa menjadi sebuah karakter mungkin atau sebagai senjata mungkin seperti itu. Jadi kalian juga harus mempelajari namanya NFT teman-teman. Nah, kalau nggak bisa, terus gimana dong kalau closed network ini ketika kita mau coba? Nah, caranya Pi Network sudah memberikan tes, sudah memberikan yang namanya percobaan untuk mengenal namanya Web3. Nah, kita akan masuk contohnya ya. Kita bisa masuk ke explore the ecosystem. Cuman di sini masih sangat rendah. Kenapa? Karena yang buat developernya teman-teman pioner itu masih memiliki kurang bagus lah game-gamenya, P-gamingnya. Nah, contoh salah satu, kita akan cari salah satu yang kita masuk ke dalam aplikasinya. Cuman berhati-hati ya teman-teman, tidak semuanya harus aman. Kita harus perhatikan tanda seru di sini atau peringatan di sini. This is not a Pinet apps. Jadi belum terverifikasi aman. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat di sini ya, bisa lihat di what is this. Nah, di sini ada yang verified, ada yang unverified, ada yang test apps. Nah, di sini di unverified itu kita harus berhati-hati karena belum diverifikasi sama Pi Network apakah aman atau tidak. Karena kalau nggak aman, kalian bisa kehilangan koin kalian walaupun ini sudah ada di ekosistem. Tetap dia Pi Network atau core team mengatakan hati-hati. Itulah ya intinya. Kita akan coba salah satu ya. Nah, yang gaming deh. Kita akan coba yang gaming. Di sini ada beberapa gaming dan bisa kita coba. Kita open apps. Oke, open apps dan sudah diperingatkan di sebelum kita masuk di open apps sudah diperingatkan ya, itu dibaca. Nah, untuk masuk ke dalam game kita harus namanya share informasi di digital wallet kita, digital identity kita ya, your Pi username, dan kita klik allow. Oke, kita setujui, terus kita akan play. Nah, seperti ini, sama seperti itu. Contoh yang lain kita cari ya. Contoh apa lagi di ekosistem, explore the ecosystem. Kita cari yang lain ya, yang bentuknya kayak login kayak OpenSea itu ya. Moga-moga ada. Mana ya, aku kalau nggak salah pernah mencoba itu yang pet mana ya, pet. Nah, ini dia pet
for P. Kita akan masuk ke dalam dapps-nya dan kita coba sebagai pembelajaran Web3 ya. Nah, di sini patch-nya. Nah, next kita skip aja ya. Kita harus login. Nah, login ini yang akan kita gunakan sebagai digital identity. Kita nggak perlu daftar di situ karena kita punya namanya P-Browser. P-Browser sebagai digital identity. Tinggal klik login. Setelah klik login, secara otomatis akan masuk ke punya kita, yang dimana kita bisa bermain dan menikmati yang namanya dapps di P-Network. Nah, gitu ya. Jadi langsung secara otomatis akun name-nya adalah akun wallet kita. Tanpa harus kita rubah, tanpa harus kita daftar. Namanya siapa, tanggal lahir berapa, nggak perlu. Kita cukup login saja menggunakan wallet ini. Nah, karena closed network itu masih di tahap hanya aplikasi-aplikasi ekosistem saja yang bisa digunakan. Tetapi ketika open network, maka semuanya nanti bisa dilakukan login di OpenSea, bisa login di PancakeSwap, bisa login di mungkin DeFi kayak gitu teman-teman ya. Sekarang kita akan contohkan bagaimana login yang sudah selesai atau Web3 yang sudah jadi itu seperti apa. Oke, kita tunjukkan. Kita berarti tidak menggunakan P ya, tidak menggunakan P-Browser sebagai digital identity, tapi karena masih belum open network. Nanti open network kita contohin lagi ya. Kita cari yang sudah open network sehingga bisa login menggunakan digital identity tersebut. Nah, kita ambil contoh, kita gunakan yang namanya Trust Wallet, yang sudah jelas-jelas bisa digunakan sebagai digital identity. Nah, ini adalah Trust Wallet dan walletku zaman dulu. Jadi jangan dilihat berapa dolar karena ini sudah sisa. Karena banyak kerugian yang sudah terjadi dan bagaimana saya memproses cryptocurrency. Nah, di dalam Trust Wallet kita bisa masuk ke Discover ya. Di dalam Trust Wallet kita bisa masuk ke namanya Discover. Di sana akan muncul banyak dapps atau DeFi yang bisa kita coba. Salah satu contoh, kita mau coba dapps apa ya? Kita ambil contoh. Oke, kita masuk dapps-nya marketplace atau sosial ya. Bentar. Atau yang DEX saja. Jangan. Yang populer. Game aja deh kayaknya ya. Game-game yang sudah ada ya. Oke, kita masuk ke Pixel contoh. Kita masuk ke Pixel, maka secara otomatis mereka akan membuka yang namanya webs dari Pixel. Nah, play for free. Nah, biasanya kalau game-game kan kita harus daftar nih. Nah, karena ini Web3, maka kita tidak perlu daftar lagi karena kita sudah punya digital identity, yaitu wallet di Trust Wallet. Kita tinggal klik aja play for free. Oke, masih loading, sabar. Nah, di sini akan connect di mana? Karena kita menggunakan Trust Wallet, kita akan connect with Trust Wallet. Nah, menggunakan yang namanya BNB ya sebagai jaringan game tersebut. Nah, wallet connect ya. Please use Ronin for new account. Ronin, saya nggak pernah main game ini ya, jadi saya nggak terlalu tahu. Back. Wah, ini nggak bisa. Kita harus udah pernah main. Oh, Ronin Wallet saya nggak punya, jadi kita nggak bisa main. Cari aja yang lain. Apa ya? Car, oke. Kita akan lihat playcarve.io. Kita lihat coba main di situ. Atau langsung ke PancakeSwap aja lah ya. PancakeSwap. OpenSea aja lah ya. OpenSea. Kita akan ambil OpenSea. Nah, sebagai marketplace NFT ya, sebagai marketplace NFT. Nah, loginnya seperti apa teman-teman? Seperti ini. Kita kan sudah buka nih websitenya. Kita punya digital identity yaitu Trust Wallet. Tinggal login seperti ini ya. Kita masuk ke namanya Trust Wallet. Nah, ini Trust. Oke. Kita connect kan. Maka secara otomatis tanpa harus kita daftar atau tidak punya akun, walaupun tidak punya akun, tapi kalau kita punya namanya digital identity, nggak perlu lama-lama, kita bisa langsung sign in. Dan kita verifikasi, kalau kita mau sign in, sudah, maka kita akan masuk ke situ dengan apa yang kita punya, akun kita. Nah, di sini ya, kita bisa lihat transaksinya dan segala macam dan jaringan apapun di situ. Nah, kita bisa lihat yang namanya akun kita.
profile gitu ya. Jadi profilnya seperti ini. Oh, ya, kita bisa beli NFT di situ. Kita bisa menggunakan NFT dan menggunakan NFT tersebut biasanya ke game atau ke apapun atau disimpan gitu ya. Sangat banyak sekali teman-teman. Kayak gitu ya. Kita lihat profile dulu apakah ada. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini adalah NFT yang aku punya. Walaupun saya nggak laku waktu itu NFT saya jual ke 0,005 ETH. Jadi adalah NFT yang saya tawarkan kepada market. Cuman memang nggak berguna NFT ini, jadinya nggak laku gitu. Ini punya saya. Saya join sudah 2022. Inilah sebagai Web3 atau digital identity masuk ke dalam Web3. Nanti P-Network juga seperti itu teman-teman ya. Sebagai digital identity. Semoga menambah wawasan teman-teman tentang Web3 dan terima kasih atas pertanyaannya. Walaupun ini agak panjang, semoga menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat ke depannya dan mengerti apa itu sebenarnya Web3. Apa itu yang sedang dibangun oleh P-Network gitu. Kalau sudah mengerti dari situ akan sadar, oh Web3 itu bukan satu individu atau satu perusahaan yang membuat Web3. Tetapi Web3 adalah gabungan dari semua perusahaan blockchain menjadi satu dan mereka berlomba membuat digital identity agar memudahkan kita login ke suatu dApps atau DeFi. Kayak gitu. Kalau ada yang belum tahu atau belum ngerti lagi, silakan baca-baca lagi di internet. Silakan lihat-lihat mungkin di YouTube ya tentang digital identity Web3 ya. Begitu saja. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan komentar di bawah. Ketika saya bisa bahas, saya akan bahas. Kalau nggak bisa saya bahas, saya akan jawab dengan jujur tidak bisa membahas tersebut. Dan datanya lengkap, saya pasti akan sajikan dengan literasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, saya Yohanes Prayoga. Selamat belajar, wawasan Indonesia harus lebih baik lagi mulai hari ini dan hari-hari berikutnya. Bye-bye.